Sedangkan untuk B-nya, kalau ke atas positif maka ke bawah ini dia adalah negatif. Nah, kemudian yang keempat, ini terjadi ketika nilai A-nya itu positif dan B-nya itu bernilai negatif. Maka kalau kita perhatikan soal yang barusan, di sini A-nya itu negatif dan B-nya dia juga negatif. Artinya kalau keduanya negatif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Bahas Trigonometri, dimana pada video kali ini kita akan membahas kembali terkait dengan bentuk tunggal trigonometri, karena masih banyaknya pertanyaan terkait dengan bagaimana menentukan alfanya, karena nilai alfa di sini itu dipengaruhi nanti dia terletak pada kuadran keberapa, kuadran 1, 2, 3, atau 4. Oke, bagaimana cara menentukannya? Jadi kita langsung saja, misalkan kita memiliki suatu persamaan dan kita disuruh menentukan R dan alfanya. Misal persamaan kita itu adalah min sin X, kemudian dikurangi gitu ya, dikurangi dengan akar 3 cos X, kemudian ini dia sama dengan R dikalikan dengan sin X plus alfa. Nah, yang jadi pertanyaan, R-nya berapa, alfanya berapa? Nah, untuk menentukan R, itu kan kita membutuhkan nilai A dan juga nilai B. Jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita harus menentukan nilai A dan B-nya dulu. Tapi kalau kita perhatikan di sini, karena bentuknya itu harus sin X plus alfa, maka kan bentuk di sini sin X dan cos X itu harus plus di sini. Maka bentuk ini dapat kita rubah terlebih dahulu menjadi min sin X, kemudian ditambah dengan min akar 3 cos X gitu ya. Kemudian ini sama dengan R sin dari X plus alfa. Nah, kemudian kenapa kok harus dirubah seperti ini? Karena kalau kita perhatikan, kalau di sininya itu sin jumlah, ini kan penjumlahan X ditambah dengan alfa, maka di sininya pun dia harus penjumlahan. Karena kalau dilihat bentuk umumnya di sini, kalau ada A sin X ditambah dengan B cos X, di sini penjumlahan, di sininya pun harus penjumlahan. Nah, maka setelah bentuknya udah sama dengan bentuk umumnya, kemudian baru sekarang kita menentukan nilai A dan juga nilai B-nya. Nah, nilai A-nya berapa? A itu adalah koefisien dari sin X-nya, yaitu dia adalah min 1. Maka A-nya dia sama dengan min 1. Kemudian nilai B-nya berapa? Nilai B-nya itu adalah minus akar 3. Sehingga kita peroleh untuk R-nya, kalau R-nya kemarin kan dia adalah akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat gitu ya. Maka R-nya dia sama dengan akar dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Sehingga langsung saja A kuadrat itu menjadi 1, kemudian B kuadratnya dia adalah 3. Berarti ini adalah akar 4, di mana akar 4 itu adalah 2. Nah, yang jadi permasalahan kita adalah ketika menentukan nilai dari alfanya. Karena alfa itu kemarin dia adalah tan inverse dari B per A. Itu ya, B per A. Dimana kalau kita perhatikan di sini berarti dia adalah tan inverse dari B-nya itu adalah min akar 3, kemudian A-nya itu adalah min 1. Sehingga ini tidak lain adalah tan inverse dari akar 3. Nah, tan berapa sih yang hasilnya itu adalah akar 3? Yaitu tan 60 derajat. Maka alfanya itu 60 derajat. Sebenarnya ada 2, sama berapa? Yaitu tan 240 gitu ya. Jadi ada 2. Nah, sebetulnya yang mana nilainya? Yang 60 atau 240? Nah, di sini ada keterkaitan dengan apa yang namanya kuadran. Nah, kuadran dalam bentuk tunggal trigonometri ini kita harus perhatikan nilai A dan B-nya, positif dan negatif dari A dan B-nya. Oke,
Sekarang kita gambarkan terlebih dahulu kuadrannya, kemudian nanti kita akan analisis setiap daerahnya gitu ya. Jadi ini misalkan kita memiliki 4 kuadran seperti ini. Ada kuadran 1, kuadran 2 dan sampai kuadran 4 gitu ya. Kita perkecil terlebih dahulu. Oke. Jadi ini kuadran 1, ini kuadran 2, ini kuadran 3, dan ini adalah kuadran 4. Nah, apa kaitan kuadran dan juga nilai A dan B-nya? Jadi kalau diperhatikan nilai A dan B itu, A itu dia adalah besaran di dalam sumbu X, kalau B itu dia adalah besaran di dalam sumbu Y. Maka kalau di kuadran 1 itu sudah pasti A-nya itu dia bernilai positif dan B-nya dia bernilai positif. Jadi kalau A dan B-nya sama-sama bernilai positif, maka dia terletak di kuadran 1. Maka besar sudutnya dia hanya antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian kalau di kuadran 2 itu dia A-nya bernilai negatif, A-nya negatif, kalau B-nya dia positif. Kalau di kuadran ketiga, ya dia A-nya itu bernilai negatif, kemudian B-nya dia juga bernilai negatif. Nah, kenapa kok A-nya bernilai negatif dan juga B-nya bernilai negatif? Kalau kita perhatikan, ini kan A-nya ke ruas sebelah kiri, maka kan A-nya di sini dia bernilai negatif. Sedangkan untuk B-nya kalau ke atas positif, maka ke bawah ini dia adalah negatif. Nah, kemudian yang keempat, ini terjadi ketika nilai A-nya itu positif dan B-nya itu bernilai negatif. Maka kalau kita perhatikan soal yang barusan, di sini A-nya itu negatif dan B-nya dia juga negatif. Artinya kalau keduanya negatif, jelas nanti alfanya dia harus berada di dalam kuadran ketiga. Maka kalau barusan ada 2 kemungkinan nilai alfanya, yaitu dia kalau nggak 60, 240, maka karena di sini harus di kuadran ketiga, maka nilai yang memenuhi itu adalah yang 240 derajat. Yang 60 derajat ini dia tidak memenuhi. Kenapa? Karena dia terletak pada kuadran ke-1. Nah, itu adalah cara untuk menentukan besaran sudut alfa apabila nilai A dan B-nya itu diketahui gitu ya. Nah, sekarang nanti silakan teman-teman bisa mencobanya. Misalkan kita memiliki persamaan gitu ya, yaitu cos X kemudian ditambah dengan sin X, ini dia sama dengan R gitu ya, cos dari X plus alfa. Nah, kira-kira R-nya berapa, kemudian alfanya berapa? Silakan bisa dicoba, kemudian nanti hasilnya bisa dituliskan di kolom komentar. Oke, semoga video penjelasan ini terkait dengan bagaimana cara menentukan alfa dan juga letak kuadrannya ini bermanfaat. Silakan jika ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar dan terima kasih.